Oke, teman-teman, waktu itu saya tuh dapat kabar, dapat isu, katanya tuh ada satu hutan yang sangat besar dan di dalam hutannya tuh katanya ada buahnya. Buahnya tuh sangat-sangat enak buat dimakan. Ya udah, singkat cerita, saya datangin ke hutannya. Saya masuk ke hutannya. Pandangan pertama yang saya lihat adalah ada satu jalan setapak yang bercabang-cabang. Jadi ada jalan utamanya nih, yang sangat besar, sangat aman, sangat nyaman, semua orang, 10.000, 1 juta orang tuh lewat sana semua. Dan di sebelahnya, di kanan, di kiri, itu tuh ada pohon-pohon yang ngasilin buah yang saya incer. Jadi objektifnya adalah, saya pengen makan buahnya sebanyak mungkin. Pengen makan buahnya sebanyak mungkin. Ya udah, saya ikutin sama semua orang saat itu, saya jalan. Kanan, kiri, maju, ikutin jalur yang semua orang lewatin. Saya ambil buahnya satu-satu, di kiri satu lagi makan, makan lagi. Sampai pada akhirnya, ketemu satu persimpangan. Ke kanan, atau ke kiri. Jalur yang semua orang ambil, itu ke kanan. Saya lihat dulu ke kanan, sebelum saya ngelangkah, saya lihat ke kanan. Ketika saya lihat ke kanan, saya cari orang yang makan buahnya paling banyak, yang pegang buah paling banyak. Saya lihat. Oh, di paling ujung, yang paling depan. Saya mikir, bener juga yang paling depan makan paling banyak, kenapa? Soalnya kalau semua orang jalan di jalan yang sama, buahnya pasti kan kebagi-bagi sama orang lain. Pasti orang lain udah ngambil juga. Jadi untuk dapat buah yang paling banyak, itu tuh harus jadi yang paling depan. Saya tanya ke yang jaga, Mas, itu orang yang paling depan itu udah jalan berapa lama sih? Dia bilang, udah 30 tahun. Terus, yang lain tidur, dia tetap jalan, yang lain makan, dia tetap jalan, sampai pernah ada kejadian, ketika orang lain menyusul dia, sama dia didorong ke belakang, supaya dia tetap jadi paling depan. Soalnya dia pengen ngambil buah-buah yang belum kejamah. Jadi harus jadi orang yang berjalan paling jauh di sana. Oke Pak, 30 tahun ya Pak. Saya lihat kiri. Ketika saya lihat kiri, jalannya sempit. Gelap. Gak ada mulus-mulusnya dan menyeramkan. Yang lewat sana paling 1-2 orang. Ada yang pulang juga. Ketika ada yang mau jalan ke kiri, saya tanya, Mas, kenapa mau jalan lewat kiri? Kenapa ke kanan? Semua orang kanan. Oh ya Mas, kalau di kanan, Mas harus jalan 30 tahun buat sampai dapat buah yang paling banyak. Di kiri, karena orang jarang masuk, itu tuh banyak kok Mas buah-buah yang orang tuh belum ambil di sini. Jadi jalannya nggak usah selama itu. Oh gitu ya Mas. Ya udah, saya mikir saat itu. Saya analisa di kanan, di kiri, kanan, kiri. Akhirnya saya mutusin, saya nggak pengen kayaknya jalan 30 tahun. Akhirnya saya pilih jalan ke kiri. Saya ngelangkah sekali ketika saya jalan, semua orang di kanan ngeliatin saya. Nanyain, Tan, serius mau ke kiri? Emang ada buahnya di sana? Yakin loh? Saya jalan, saya yakin, tetap yakin. Dalam hati saya bakal ada pohon yang buahnya belum diambil orang nih. Jadi buahnya masih sangat banyak. Saya jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Sampai pada akhirnya saya nemu satu pohon yang besar banget. Dalam hati saya senang. Akhirnya ada pohonnya. Saya lari sampai depan pohonnya, buahnya nggak ada. Buahnya nggak ada, saya mikir apa emang nggak ada ya? Ya udah saya jalan lagi dah. Saya masih muda juga. Kalau nggak dapat juga ya udah saya tinggal balik lagi ke sana. Ketemu pohon kedua, saya lari, nggak ada buahnya. Pohon ketiga nggak ada buahnya, keempat nggak ada buahnya, kelima, keenam, ketujuh nggak ada buahnya. Saya hampir putus asa. Apa pulang aja? Itu semua orang yang di kanan udah ngomongin saya semua. Si Tristan kok pede banget sih ngambil jalan sana. Udahlah gak usah aneh-aneh, Tan. Semua orang meragukan. Tapi dengan yakin, saya ngelangkah ke pohon yang ke-8. Di pohon yang ke-8, saya berhasil nemuin buah yang banyak banget. Dan di pohon ke-8 itu saya nggak butuh 30 tahun untuk dapat jumlah buah yang sama dengan orang yang jalannya ke kanan tadi. Itu adalah cerita kisah nyata teman-teman, tapi dalam konteks yang berbeda. Konteksnya, itu tuh ketika saya memilih jalur sebagai entrepreneur. Hari ini,
saya tuh usia saya juga, jadi sebenarnya saya sama teman-teman sama. Usia saya masih 24 tahun. Saya baru lulus kuliah juga tahun lalu. Masih Gen Z juga. Sekarang, saya tuh berhasil mendapatkan revenue 500 sampai 700 juta per bulannya. Dan saya yakin di depan itu pohonnya masih jauh lebih besar, buahnya masih jauh lebih banyak. Oke, kita reflect ke belakang. Kenapa saya waktu lihat kanan apa yang saya lihat sih? Waktu persimpangan, kanan jalur mainstream, which is adalah kerja, ke kiri entrepreneurship. Saya lihat ke kanan. Saya baca data waktu itu, rata-rata gaji di Indonesia, saya dapat data dari BPS, usia 50 tahun, 45 sampai 50 tahun, by the way adalah angka tertinggi, itu di kategori kerja kepemimpinan. Itu 8 juta per bulannya. Average. Saya kan Gen Z ya. Saya pengen nonton Coldplay. Siapa yang mau nonton Taylor Swift? Saya juga pengen. Nah, 8 juta masuk akal nggak? Belum nanti saya pengen berkeluarga, saya pengen punya rumah, saya kepengen banyak, saya pengen berkreasi dan lain-lain. Menurut saya, ya saya masih timbang-timbang dan untuk menjadi average itu 8 juta. Artinya teman-teman harus jadi the top 1%. Teman-teman harus jadi orang yang jalannya paling jauh. Kalau mau dapat achieve semua goals-nya lewat jalur yang kanan. Teman-teman yang lain ketika tidur teman-teman harus kerja, teman-teman yang lain lagi pacaran teman-teman harus kerja juga, lagi liburan teman-teman harus kerja. Supaya teman-teman bisa jalan yang paling jauh di kanan, dapat buah yang paling banyak. Tapi ada juga jalur ke kiri, nggak ada yang ambil jalurnya. Nggak ada yang ambil, menyeramkan, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang ngasih tahu cara mainnya gimana. Tapi kan itu alasannya, buah-buahnya belum terjamah, karena orang nggak ada yang berani masuk sana. Akhirnya saya beraniin diri buat masuk ke kiri. Ketika saya jalan ke kiri, semua orang questioning. Serius Tan, gak mau kerja aja? Serius Tan? Dalam hati saya yakin. Bisnis pohon pertama adalah bisnis pertama saya. Gagal. Bisnis kedua saya gagal, ketiga saya gagal, keempat saya gagal, kelima saya gagal. Sampai akhirnya di ke-8, baru saya bisa dapat di level seperti ini. Dan di depan saya masih yakin buahnya masih sangat banyak. Dan ternyata, berita baiknya teman-teman, ketika dijalanin ya, ternyata tidak semenyeramkan itu kok. Saya bersyukur, hari ini, saya tuh bangun rata-rata di jam 10-11 siang. Di mana mungkin average angkatan saya itu harus bangun jam 7. Apakah saya the hardest working person in the room? Saya rasa enggak. Apakah saya the smartest person in the room? Saya rasa juga enggak. Tapi saya bisa mengatur waktu saya secara fleksibel, saya bisa dapat berjalan bisnis dengan angka seperti itu di usia 24 tahun, itu tuh saya rasa karena pengambilan keputusan, pengambilan resiko, bukan karena kerja keras. Ditambah lagi, ketika teman-teman berbisnis di Indonesia, teman-teman tuh sangat berprivilege. Saya kasih contoh satu aja. Kalau teman-teman tahu, populasi di Singapura itu tuh 5 juta. Compare to Jakarta, itu 10 juta. Jadi teman-teman jualan di Singapura dan di Jakarta, itu tuh target market, potential customer, 2 kali lipat lebih banyak daripada Singapura, cuman Jakarta. Korea Selatan, populasi 50 juta. Di Indonesia, populasi 50 juta itu cuma sejauh barat. Jadi, potential market, teman-teman bisa jual barang, di Indonesia itu ke banyak banget orang. Itu cuma salah satu privilege dari yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah gak ada yang salah, teman-teman mau belok kanan atau belok kiri. Tapi teman-teman harus aware dulu, teman-teman goalsnya mau apa, teman-teman mau arahnya kemana, teman-teman cocoknya di mana, lalu ambil keputusan. Akhir kata, menurut saya, yang membuat orang sukses bukanlah kerja keras, tapi pengambilan resiko. Saya dulu di SMA ranking 10 terendah angkatan, kuliah saya lulus 2 tahun, telat lulus 2 tahun. Saya bukan orang yang kerja dari pagi sampai pagi, tapi saya bisa di level ini karena saya berani mengambil resiko. Jadi pertanyaannya, belok kanan atau belok kiri? Terima kasih.